mengenang embarkasi haji pertama di Nusantara. Menurut M. Saleh Butuhena dalam bukunya Historiografi Haji Indonesia, dia mengutip cerita dari Louis Beterma dari Roma yang pernah menyaksikan kehadiran jamaah haji dari Hindia atau Nusantara pada tahun 1503 di Jeddah. Bahkan pada tahun 1526 dari Portugis menghancurkan sebuah kapal niaga dari Aceh yang hendak menuju ke Jeddah. Namun beberapa tak berhasil lolos. Sebuah sumber menyebutkan periode tahun 1566 berlabuh di Jeddah. Pengamat sejarah dari Jakarta juga orang-orang dari berbagai wilayah di tanah air harus lebih dahulu berangkat ke Aceh sebelum meneruskan perjalanan haji. Ini termasuk jamaah haji yang berasal dari Jakarta pada masa itu. Peran Aceh sebagai embarkasi haji pertama di dalam sejarah Nusantara memang telah dimulai pada abad 13 dan abad 14 Masehi. Letaknya yang strategis dan kedikdayaan kuat besar Islam kala itu menjadikan Aceh menarik para pedagang maupun kalangan intelektual hingga datang. Pelabuhan di Aceh tidak terlepas dari pedagang Asia dan Arab yang datang. Mereka memindahkan Malaka. Hal ini disebabkan pada tahun 15 Portugis memilih pelabuhan Malaka yang strategis dan penting. Pedagang asing ke Aceh membuat masyarakat pribumi semakin akrab berinteraksi dengan. Berawal dari sinilah pelabuhan Aceh semakin dikenal. Senok Hogronyo mengatakan bahwa ke Aceh pada tahun 1680 kagum terhadap kehebatan Aceh masa lalu. Catat di dalam bukunya di Mekah pada tahun 1883. 100 tahun yang lalu masih hangat berdasarkan catatan sejarah yang dia pelajari. Barang-barang rumah Syarif Muhammad Al-Harits yang berhak atas 3/4 dari hadiah diberikan kepada, sedangkan sisanya diserahkan kepada Masjid Nabawi. Berdasarkan pada masa Hindia Belanda, jamaah haji yang akan berangkat dan pulang dari Mekah akan menetap selama lebih kurang berdasarkan berbagai rujukan. Ada dua lokasi, Pulau Rubiah dan Pulau Os, itu masuk ke wilayah provinsi. Pulau Rubiah menjadi pusat daerah lain di Sumatera, sedangkan pusat karantina haji di Rubiah Sabang, Aceh merupakan tempat karantina haji pertama di Indonesia dan termewah pada masanya. Bangunan haji di ujung barat Indonesia itu telah berdiri sejak masa kolonial pada tahun 1920 silam. Jamaah haji layar menuju Aceh. Dari sana mereka menuju India. Tak ada kapal yang langsung ke Mekah. Setelah dari India, mereka melanjutkan perjalanan menaiki kapal ke Yaman. Jika beruntung, mereka mendapat kapal yang langsung ke Jeddah. Rute perjalanan haji bisa memakan waktu setengah tahun dalam sekali keberangkatan. Kendala lain yang harus dihadapi jamaah haji adalah karamnya kapal yang ditumpangi hingga mengakibatkan penumpang kapal tenggelam atau terdampar di pulau. Ada pula jamaah haji yang harta bendanya dirampok bajak laut atau malah hartanya dijarah oleh awak kapal itu sendiri sehingga niat berhaji pun kandas. Perjalanan ibadah haji dari Hindia Belanda mulai dimudahkan ketika terusan Swiss dibangun pada tahun 1863. Saat itu jumlah kapal uap yang berangkat dari Hindia Belanda menuju Jeddah semakin ramai. Bahkan bukan hanya mereka yang berhaji tetapi juga yang bermukim di Mekah. Akibatnya jumlah jemaah haji yang pulang ke tanah air lebih banyak dibanding yang berangkat. Perjalanan jamaah haji asal Tanjung Priuk ke Jakarta menuju Aceh sebelum berkah. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah kolonial. Dikutip dari buku Encyclopedia van Nederlands Indie karya
E.J. Brill dan Matthew Nijhoff, otoritas di Hindia Belanda kala itu tidak dapat mengawasi aktivitas penduduk Hindia Belanda di luar pelaksanaan ibadah haji. Saat itu pemikiran sedang maraknya. Pemerintah Hindia Belanda khawatir gagasan dari pemikiran itu masuk ke wilayah jajahan dan memunculkan gerakan perlawanan di masyarakat Hindia Belanda membuka klausur belum perang Aceh di sana. Di samping itu, pemulangannya ke tanah pun memberi dengan sebutan dan kemudian dicatat di dalam dokumen memudahkan untuk dipantau orang yang telah melaksanakan ibadah haji. Sabanglah cikal bakal embarkasi haji Indonesia bermula.